Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membuat lanjutan dari video yang ada di YouTube berkenaan dengan form login ataupun user settings. Nantinya kita akan membuat suatu project yang kita beri nama project apps template. Jadi nantinya project apps template ini bisa kita duplikasi untuk aplikasi-aplikasi kita yang lainnya. Jadi ketika kita ingin membuat aplikasi, cukup mengcopy ini. Selanjutnya kita tinggal memodifikasi ataupun menambahkan sheet yang lainnya. Karena untuk project apps template ini adalah kayak seperti suatu standar ya, suatu standar yang dibutuhkan minimal untuk sebuah aplikasi di aplikasi AppSheet. Untuk spreadsheet kita nanti membutuhkan 3 spreadsheet, 3 sheet atau 3 table. Yang pertama menu ini dimana dia memuat informasi mengenai dari nama menu itu sendiri. Kemudian judul, di sini kita buat 2 ya, ada menu dan judul. Nantinya ini berpengaruh berkaitan dengan penamaan yang ada pada menu nantinya. Misal menu ini adalah untuk trigger dari link to view di behavior action. Sedangkan judul ini adalah yang muncul pada menu itu sendiri. Jadi ketika kita menekan klik login, maka yang akan bergerak ataupun yang akan beraksi behavior actionnya adalah si settings ini, karena inilah nanti trigger dari link to view di behavior actionnya untuk menu. Kemudian ada kode, di sini kita buat sampai 5 kode. 5 kode ini artinya adalah level user. Jadi ada kode 1, kode 2, kode 3, kode 4 dan kode 5. Ini kita berikan 5 untuk level user, tapi nanti yang kita gunakan 2 karena kita akan menggunakan ataupun membuat level user yaitu admin dan user itu sendiri. Untuk kode 1 kita beri nama admin atau kita inisial ataupun alias admin. Kemudian kode 2 ini untuk user. Kemudian di sini ada foto. Foto ini adalah gambar seperti ini. Ini adalah login, ini adalah gambar dari link yang ada di sini. Dia bisa berupa mengambil dari data dari galeri untuk foto-foto pun ataupun gambar, ataupun kita bisa mengambil dari Google. Kemudian kita salin alamatnya dan kita paste ke kolom foto ini. Jadi dia bisa tampil untuk di aplikasi. Langsung saja ini masih kosong. Ini kita coba buka di Google ataupun di email lain. Ini juga masih sama, masih kosong. Jadi kita benar-benar membuat dari awal proses pembuatan template aplikasi ataupun template form login. Yang pertama tadi ini kita beri nama dulu. Kita beri nama, kita tadi buka spreadsheet baru, kita beri nama project apps template ya, kita samakan saja. Kemudian di sini kita rubah dengan nama menu. Kemudian kita tambah lagi
data, kemudian kita tambahkan lagi menu input. Oke, dari menu dulu. Dari menu kita bisa mengcopy dari sini. Jadi ada beberapa kolom, ada 8 kolom. Kita copy saja. Nah, jadi ada 8 kolom terdiri dari yang pertama adalah menu, kemudian judul, kode 1 sampai dengan 5, dan foto. Kemudian untuk isi datanya ini kita copy. Nah, di sini ada data. Data ini nanti dia akan memuat profil ya. Karena di sini di kolom data itu memuat kolom-kolom yang sifatnya adalah memuat data-data user. Dari username ataupun user, kata sandinya apa nanti untuk masuk ke aplikasi, kemudian pemiliknya siapa, kemudian levelnya apa, kodenya apa. Tadi disebutkan sebelumnya bahwa kita beri inisial ataupun alias untuk kode 1 itu adalah admin. Kemudian untuk kode 2 adalah user. Kemudian kita tambahkan lagi pelengkap untuk user, database user, yaitu nomor HP, alamat, dan foto dari user itu sendiri. Ini juga sama. Kemudian kita input ini nanti untuk yang menjelaskan ataupun memanggil kita menuju ke table input. Kemudian settings. Nah, settings ini adalah nama default dari sistem. Ketika kita mengaktifkan user setting, nanti otomatis di AppSheet editornya itu akan meng-create UX settings. Nah, settings inilah nanti yang mengarahkan kita ke form login logout. Nah, di sini kita beri nama untuk settings dia login, dan settings lagi untuk logout. Jadi kita perlu membuat dua UX dengan dengan tujuan yang sama, settings, tapi dengan judul yang berbeda. Kemudian kode 1, 2 ini adalah hak akses. Nantinya kita menggunakan slice untuk membedakan antara tampilan menu user sama tampilan menu admin. Kenapa? Makanya di sini untuk input saat ini kondisinya untuk user ataupun kode 2 itu tidak ada nilai, artinya kode si user ataupun kode 2 ini dia tidak diberikan akses untuk menuju ke menu input. Inilah nanti yang akan membedakan antara admin dan user. Oke. Kemudian tadi setting sudah dijelaskan, dan login dan logout. Oke, kemudian kita masuk ke data. Data kita sama, tinggal kita copy. Di sini ada 9 kolom ya, sekaligus dengan nama-nama usernya. Nah, ini kita rapikan dulu. Oke, di sini ada ID ya. Yang pertama ada ID, kemudian user atau username, kemudian kata sandi atau password, kemudian nama ini atau pemilik ya. Jadi untuk user dan kata sandi ini pemiliknya siapa? Kalau user biasanya kan dia terdiri dari email, nama email ini biasanya tidak mengidentikan dengan nama aslinya, bisa berbentuk kode ataupun yang lainnya, kombinasi antara huruf dan angka. Nah, tapi kalau misalkan untuk mendetailkan lagi user ini milik siapa, itu adalah di nama atau pemilik. Kemudian levelnya dari username ini adalah apa, misalkan admin atau user. Kemudian kodenya ini apa. Tadi disebutkan bahwa kita menganggap bahwa kode 1 itu adalah admin dan kode 2 adalah user. Kemudian nomor HP ini opsional, alamat juga opsional, bisa nanti diedit saat di aplikasi. Kemudian foto ini kita menggunakan link dari Google ya, kita mengambil dari Google. Untuk ID sendiri ini adalah fungsinya sebagai pembeda antara data yang baris pertama dan selanjutnya, dan juga nanti di ID ini kita di aplikasi nanti kita jadikan sebagai key ya, key. Jadi key itu adalah sebagai pembeda antara data satu dan data yang lainnya. Oke, untuk input nanti kita tambahkan, kita akan fokus dulu ke dua menu ataupun kedua table ini, menu dan data. Ini yang kita isi, admin, user ya. Jadi kita langsung isi saja data-data yang ada di sini. Oke, sampai sini kita sudah bisa langsung membuat aplikasi. Kita langsung masuk ke AppSheet.
ke AppSheet, kita masuk login dulu dengan menggunakan email kita. Nah, tandanya dengan kalau kita sudah login dengan menggunakan email kita sudah, berarti di sini sudah muncul nama emailnya. Kemudian kita menuju ke My Apps. Di sini masih kosong, jadi kita akan membuat dari awal. Langkah pertama adalah kita tinggal nambahkan dengan mengklik New App ini. Nah, di sini kita bisa ada 3 pilihan. Ada start with your own data, yaitu menggunakan data spreadsheet kita, atau start with an idea, atau start with a template. Kita pilih yang start with your own data. Nah, ini kita beri nama sesuai dengan spreadsheetnya, project up template ya. Kemudian kategorinya kita pilih field service saja. Nanti bisa dipilih mana sesuai dengan jenis dari aplikasi kita. Kemudian kita pilih choose your data. Nah, di sini muncul karena baru satu, kita pilih project apps template ini. Tunggu beberapa detik atau menit sampai proses pembuatan aplikasinya selesai. Oke, sudah selesai. Oke, kita langsung masuk ke AppSheet editornya. Nah, di sini dia langsung meng-create UX default ya dari AppSheet-nya, menu dengan tipe card. Oke. Sebelum masuk ke UX, kita masuk dulu ke data. Kita pastikan kita setting ataupun kita masukkan dulu table-table yang ada pada di spreadsheet. Untuk menu sudah masuk, tinggal kita masukkan untuk data ya. Di sini ada saran-saran untuk table yang perlu kita input. Nantinya kita bisa mengklik langsung dari sini, ataupun kita pilih new table di sini. Kalau misalkan kita pilih new table, kita tinggal pilih sheet on Google Drive, tinggal kita pilih project ataupun nama spreadsheetnya, kemudian kita select dan kita pilih table ataupun sheet yang akan kita tambahkan. Misalkan kita tadi pilih data, nah di sini juga langsung muncul akses yang diberikan oleh semua itu terkait dengan table ini, apa saja, apakah dia dibolehkan untuk melakukan update, atau dia boleh melakukan add atau penambahan data, atau dia delete, atau dia hanya read only saja. Nah, untuk kasus ini kita buat dulu sesuai dengan semuanya, ada update, add, dan delete. Nanti akan kita buat juga formula untuk pengaturan dari table ini. Nanti untuk admin dia hanya bisa melakukan semuanya, tetapi untuk user dia hanya terbatas untuk data ataupun penambahan saja. Jadi nanti kita akan buat formulanya. Oke, kita lanjut add this table. Nah, untuk table sudah masuk, jadi sudah ada dua. Kita masuk dulu ke data dulu. Kita akan setting di sini, kita klik data, kemudian kita klik view column. Nah, di sini kita setting dulu. Kita bisa melihat contoh yang ada di sini. Nah, di sini, oke. Jadi di sini text number font, oke. Jadi kita rubah dulu ke teks. Kemudian kata sandi ini juga sama, teks, karena dia nantinya akan kombinasi antara huruf dan angka ya. Kemudian nama bisa kita kasih teks untuk tipe kolomnya, levelnya juga sama. Untuk kode ini number, oke, nggak apa-apa. Nomor HP ini kita ganti dengan font. Kenapa kita ganti dengan font? Karena nanti dia otomatis akan memunculkan icon dua icon ini, yaitu call dan text ataupun SMS. Kemudian alamat kita beri juga dengan tipe teks. Kemudian foto ini kita ganti dengan image. Oke, nah kemudian kita setting untuk key-nya. Tadi disebutkan key-nya akan kita pilih ID. Kemudian labelnya ini adalah si nama ya, di nama. Oke, label ini artinya wakil ya, ataupun kalau key-nya itu adalah rajanya ataupun utamanya, ini adalah wakilnya. Jadi si label si nama ini adalah mewakili dari si ID itu sendiri. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Kemudian di sini ada show-nya, kita buat show semua.
editable-nya juga sama, require-nya juga sama. Require kita checklist semua, dan kita nanti ada pengaturan. Untuk ID kita sembunyikan saja karena dia tidak terlalu penting di aplikasi, maksudnya tidak penting di dalam tampilan. Di sini juga kita masukkan formula. Oke, kita geser sedikit di initial value. Di initial value dari ID kita masukkan formula unique ID. Unique ID itu artinya nanti dia secara sistem dia akan menggenerate, karena tadi dia adalah pembeda antara data satu dan data lainnya, maka dia harus sifat nilainya adalah unik ya. Unique. Nah, ini adalah formula unique ID, kita masukkan ke initial value-nya. Jadi ketika data masuk itu otomatis akan meng-create data unique. Kemudian di sini kita karena belum pembuatan user setting, jadi kita belum mengatur untuk formula yang ada di editable dan show-nya. Oke, kita sudah pengaturan di table data, kita lanjut ke table menu. Oke, di table menu ini dia judul sebagai key dan label, kita ikuti. Oke, sudah sama. Kemudian untuk kode ini dia number ya, karena tadi dia kode 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini kita rubah ke number. Kemudian untuk foto kita ganti dengan image. Kemudian juga sama, ini untuk require-nya. Require ini artinya mandatory ya. Require ini mandatory artinya. Jadi kalau kita checklist untuk require-nya artinya nilai-nilai ini wajib diisi ketika kita penambahan data ya. Oke, kita lihat settingan sebelahnya, tidak ada lagi kosong. Oke, sudah kita setting untuk kolom-kolom yang ada di table menu dan data, kemudian kita save. Nah, oke, sekarang kita sudah di sini sudah otomatis ya. Nanti kita akan perbaiki. Kita lanjut ke proses pembuatan dari form login atau user setting. Nah, user setting itu ada di menu data, kemudian di sini di tab-nya ada user settings ya. Nah, untuk mengaktifkannya kita tinggal klik saja per user setting ini. Nah, nanti dia ada beberapa kolom yang dapat kita buat sebagai form login nantinya. Nah, kita coba lihat contoh yang ada di project apps sebelumnya. Nah, di sini kita akan membuat ya username, password, pemilik, level, kode, dan ada beberapa tampilan lainnya untuk mempercantik dari form login itu sendiri, yaitu berupa foto dan ataupun teks nantinya ya. Oke, kita untuk mengaktifkannya kita cukup checklist show-nya salah satu ataupun semuanya. Tapi ini kan kita setting dulu. Ini kita beri nama dengan username, kita samakan agar prosesnya tidak terlalu lama. Kemudian password, kemudian pemilik, kemudian level, kemudian kode. Oke, dan ini kita setting untuk tipenya teks, password juga teks, pemilik juga teks, level ini teks, kode itu number ya. Oke, kita number. Ini teks ya. Oke, kemudian ini kita checklist dulu untuk dia mengaktifkan dari form login ini sendiri. Nah, ketika kita checklist ini, ketika diaktif maka dia akan muncul di sini sebagai settings nantinya ya. Jadi kita akan lihat setelah kita melakukan save. Oke, kita save. Nah, dia akan muncul di pojok kiri atas ini, nah sebagai settings. Nah, kalau kita lihat dia akan muncul seperti ini, karena inilah nanti yang sudah kita checklist, sudah kita show. Jadi dia muncul seperti ini. Tinggal kita mengatur dari isi dari form loginnya itu sendiri. Oke, kita lanjut, kita masuk dulu ke pertama. Ini adalah ke username dulu ya. Ke username, kita masuk ke username. Nah, di sini kita akan membuat mulai dari show. Jadi di sini kita tinggal aktifkan, kita klik ini, kita copy, nanti akan kita jelaskan fungsi dari rumus-rumus ini. Kita masukkan tadi di sini, kita ulangi ya, dari username, kemudian
klik lambang gelas kimia ini ya, kita klik, kemudian kita klik show-nya, formulanya kita copy paste. Nah di sini kita masukkan formula is blank lookup user setting username per user setting username pemilik. Jadi maksudnya adalah jika hasil lookup dari username dalam lookup dari username ini di table per user setting atau di table user setting dengan username yang sama, dia akan mengambil nilai pemilik. Artinya adalah jika kolom pemilik di user setting ini kosong, is blank ini kosong ya, maka dia muncul ya, dia muncul. Artinya kolom username ini muncul ketika nilai dari pemilik itu kosong ya. Jadi is blank lookup. Jadi kalau misalkan di is blank di sini, untuk mempermudah kita save dulu, jangan lupa. Untuk mempermudah dalam pembuatan formula, pastikan kita membuat ataupun menambahkan extension ya, extension yang bernama AppSheet Toolbox. Nanti videonya akan di YouTube ada, di YouTube saya sudah ada, nanti tinggal teman-teman lihat di cara pembuatan ataupun cara pemasangan seperti apa. Jadi nanti dia fungsinya seperti ini. Ketika kita klik is blank, dia akan langsung menampilkan saran dari function, table ataupun yang lainnya. Jadi kita mempermudah, kita meminimalisir kita dalam hal kesalahan pembuatan ataupun penginputan formula. Oke. Jadi is blank lookup user setting username per user setting username pemilik. Username ini adalah username ini ya, maksudnya adalah. Oke, kemudian kita save. Kita klik di sini lagi, settingan kolomnya, klik di sini. Kemudian kita lihat di sini selanjutnya adalah kita melakukan setting di data validity. Nah, di data validity ada beberapa formula di valid if-nya dan invalid value error-nya. Oke, kita copy dulu. Kita masuk ke data validity. Tadi kita sudah masuk ke show-nya, kita sudah mengatur show-nya dari username tersebut. Kita tinggal selanjutnya kita masuk ke data validity dan kita masuk ke valid if. Nah, kita klik saja untuk masukkan formulanya. Kita copy paste. Nah, kita akan jelaskan di sini. Kita menggunakan formula N di sini. Formula N ini adalah artinya ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi di pengaturan valid if di username. Untuk kriteria ataupun parameter yang pertama adalah is not blank username. Artinya kolom username ini tidak boleh kosong ya, is not blank. Jadi harus ada nilainya. Kemudian in this row after username data user. Artinya nilai-nilai yang ada di username ini itu berasal dari table data kolom user. Nah, table data ini adalah ini ya, table data kolom user. Jadi nilai-nilainya itu dia berasal dari kolom-kolom user ini. Di luar dari itu dia tidak valid ya. Jadi maksudnya ini adalah in this row after username data table data kolom user. Jadi di dalam username ini, di dalam kolom username itu adalah berasal dari table data dan kolom user. Kemudian yang selanjutnya adalah is not blank password. Nah, dari sini kita sudah membuat kolom password. Jadi nilai passwordnya juga tidak boleh kosong. Jadi tidak, untuk username ini ada 3 parameter yang harus diisi ataupun dipenuhi. Yang pertama adalah table kolom username itu sendiri harus ada nilainya. Kemudian nilainya itu harus berasal dari atau bersumber dari table data dan kolom user. Kemudian untuk kolom passwordnya juga tidak boleh kosong ya, jadi harus terisi. Kemudian kita simpan, save. Kemudian lanjut kita ke pengaturan invalid value error. Kita copy juga. Nah, kita tinggal klik invalid value error-nya. Invalid value error-nya ini adalah maksudnya menampilkan apabila valid if ini tidak terpenuhi, maka nilai apa yang akan muncul nantinya. Kita akan setting dia seperti ini. Kita menggunakan if else. If else ini adalah if bertingkat ya, artinya ada beberapa, bisa 1, bisa lebih. Jadi kita bisa membuat logic if bertingkat menggunakan if else.
Di sini ada dua parameter. Yang pertama adalah apabila note ya, di sini note apabila data dari username itu tidak berasal dari table data kolom user, maka kata-kata yang muncul, pesan yang muncul adalah username tidak terdaftar ya. Kenapa? Karena di sini ada not, ada fungsi not in. Jadi tadi ini adalah menjelaskan bahwa table username itu harus berasal dari table data dan kolom user. Kalau dia ditambahkan not, artinya jika kondisinya tidak termasuk di dalam data tersebut, maka pesan yang muncul adalah username tidak terdaftar. Oke. Dan kemudian if ataupun logic yang kedua adalah, parameter kedua adalah apabila dia passwordnya kosong, maka di sini kita akan beri kode kosong ya. Jadi string spasi ya. Jadi kita akan menampilkan kayak semacam pesan kosong di sini. Bisa diganti nantinya dengan kata-kata lain, tapi saat ini kita beri tanda kosong saja atau spasi. Oke, kemudian kita save. Kita sudah membuat formula di valid if dan invalid value error. Kemudian kita lihat lagi settingan-settingan apa saja yang ada di username. Untuk require-nya di nonaktifkan. Kemudian auto compute-nya juga kita cek kosong. Update behavior-nya, editable-nya di checklist, dan reset on edit-nya di checklist. Kita lihat di sana di update behavior. Nah, di sini editable sudah terchecklist dan reset on edit-nya belum terchecklist, jadi kita tinggal checklist saja. Maksud dari reset on edit ini adalah, maksudnya adalah ketika kita nantinya mengisi dari formula nilai dari username dan password itu, maka setelah dia berhasil terbaca datanya oleh sistem, maka dia tidak langsung di reset secara tampilan, jadi langsung kosong. Itu memungkinkan untuk kita menyembunyikan data user ataupun data login kita. Kalau ini tidak di checklist, nantinya ketika kita memasukkan username ataupun password, maka setelah data itu berhasil kita save ataupun kita simpan, data itu akan tetap muncul ketika kita mengklik form settings lagi, ataupun kita menuju ke dalam form user setting itu. Data-datanya masih akan tersimpan, dan itu sangat berbahaya apabila ada ataupun muncul di dalam suatu aplikasi. Jadi kita perlu mengklik untuk reset on editnya. Oke, kemudian kita cek lagi di sini display juga sama. Oke, sudah sama. Folder property juga sama. Oke, kemudian kita dan kita save. Oke, jadi kita sudah melakukan settings form login di username. Kemudian kita lanjut ke password. Kita lihat di data sebelumnya, masuk ke password. Nah, di password juga ada settingannya ya, settingan untuk show-nya. Kita copy dan kita klik. Nah, oke, kita akan jelaskan maksud dari formula ini. Di sini ada formula juga. Formula ada dua kondisi di sini yang harus terpenuhi. Yang pertama kita menggunakan and ya untuk menghubungkan dua kondisi tersebut. Yang pertama adalah is blank lookup tadi, is blank lookup pemilik itu yang pertama. Itu sama dengan yang ada di username tadi. Nah, ini jika kolom pemilik di user setting itu kosong dan password tidak sama dengan data di table data kolom kata sandi ya. Tuh. Jadi mengambil dari nilai username itu ini. Jadi kita menggunakan lookup. Jadi username ini dia akan menampilkan kata sandi dari username itu sesuai dengan di table data kolom user dan kata sandi. Jika di admin maka nilainya itu harus 1 2 3 4. Nah, di sini kondisinya dia muncul apabila ada dua kondisi ya. Ada dua kondisi yang tadi dihubungkan dengan n. Passwordnya itu adalah yang pertama adalah jika kosong untuk pemiliknya. Yang kedua itu passwordnya itu tidak sama dengan hasil lookup si kata sandinya itu. Jadi nantinya dia akan mempengaruhi dari show if-nya ini. Jadi jika nilainya sudah terpenuhi, maka dia
ataupun nilainya tidak terpenuhi, maka dia akan hilang. Kalau nilainya terpenuhi, maka dia akan muncul. Oke, kita save. Oke, selanjutnya kita cek lagi pengaturan lainnya. Kita lihat di data validity. Nah, di sini ada 3, yaitu di valid if-nya, invalid value error-nya, dan require-nya. Jadi kita masuk dulu ke valid if-nya, kita copy, kita masuk ke data validity, kita masuk ke valid if, dan kita paste. Nah, di sini adalah menggunakan valid if untuk kata sandi. Nah, formulanya adalah password sama dengan lookup username, data, kolom table data, kolom user, dan kata sandi. Jadi password itu, nilai password ini harus sama dengan username yang kita masukkan di sini. Kita akan mengambil kata sandinya. Jadi kita menggunakan lookup ya. Lookup username dengan key yang berasal dari username, maka kita akan mengambil nilai kata sandinya di table data kolom user. Ya, jadi ketika kita masukkan admin di sini, maka dia dengan formula lookup ini dia akan mengambil nilai 1, 2, 3, 4. Apabila password yang kita masukkan sama dengan hasil lookupnya, maka dia valid. Ya, seperti itu maksud dari formula ini. Kemudian kita save, dan kemudian kita cek untuk formula invalid value error-nya. Nah, kita copy, kita masukkan ke paste ke sini. Jadi invalid value error message-nya adalah apabila tadi dia tidak terpenuhi, artinya passwordnya tidak sama dengan hasil lookup-nya, maka dia akan memunculkan warning ataupun message password salah. Sama, ini juga nanti bisa diganti dengan sesuai dengan keinginan kita. Mau kita tampilkan kata-kata apa jika passwordnya salah ya. Oke, kemudian kita save. Nah, untuk require-nya selanjutnya adalah require-nya. Jadi kita masukkan saja di sini. Kita copy lagi. Kita klik gelas kimianya di sini. Kita require, kita masukkan formulanya. Jadi kurang lebih sama. Jadi dia require itu, jadi nilai dari si username itu harus berasal dari table data kolom user. Jadi untuk memastikan saja bahwa si kolom username ini wajib diisi berdasarkan dari nilai yang ada pada table data kolom user. Kemudian kita save, kita cek lagi settingan-settingan di bawahnya, apakah ada lagi yang perlu ditambahkan. Untuk auto compute-nya kosong. Kemudian update behavior-nya juga sama, di sini harus di checklist reset on edit-nya. Kita langsung menuju ke update behavior, kita klik reset on edit-nya. Sama seperti username, apabila kita sudah mengaktifkan reset on edit-nya, maka ketika kita berhasil memasukkan nilai yang ada pada username dan password, nanti nilai itu akan menghilang, tidak muncul kembali ketika kita menuju ke halaman tersebut. Oke, kemudian display juga sama. Display kita coba lihat, displaynya juga sama kosong. Oke, berarti kita sudah setting untuk kolom user setting untuk password. Kita kemudian save. Oke. Nah, selanjutnya kita akan men-setting untuk pemilik ya. Pemilik, kita buka settingan kolom pemilik. Oke, kita masuk dulu ke project apps sebelumnya. Untuk show-nya dia tidak ditampilkan. Kemudian tipenya teks, data validity-nya juga kosong. Dia hanya berisi di app formula saja. Di app formula ini kita bisa copy, kita masukkan ke dalam aplikasi yang sedang kita buat. Nah, di sini dia akan mengambil nilai ya. Mengambil nilai menggunakan formula lookup. Nilainya berdasarkan dari apa? Berdasarkan dari username. Jadi lookup is username. Kita akan mengambil di sini, kita akan mengambil nilai nama berdasarkan kata kunci dari username yang dimasukkan ke dalam user settings yang berasal dari table data dan kolom user. Jadi username ini, nilai ini harus sama dengan ini untuk formula lookup ya. Jadi username yang kita masukkan itu harus sama dengan ini. Kalau dia sama, dia akan mengambil nilai nama.
di table data, itu masuk dari formula lookup. Oke, kemudian kita save. Kemudian itu sama, di update behaviornya juga sama, kita reset on edit, kemudian kita done. Untuk level juga sama, kita tinggal ganti yang kalau tadi di pemilik itu kita mengambil nilai nama yang ada di table data nih. Nah, untuk level kita tinggal mengambil nilai yang ada pada level, jadi kita perlu mengambil di kolom level, kita tinggal mengganti namanya saja menjadi level. Nah, ini ada syarat-syaratnya, kita bisa pilih level. Jadi kita akan memunculkan nilai level dari username yang kita masukkan. Tentunya level ini berdasarkan dari table data dan kolom user. Kemudian kita save dan kita setting juga, jangan lupa setting set on edit untuk level ya. Oke, sampai sini kita sudah berhasil membuat. Nah, tinggal kita mempercantik, kita save dulu. Kita akan mempercantik tampilannya ya. Jadi seperti contoh yang dia ada di apps template sebelumnya. Jadi ketika kita dia ada muncul seperti ini ya, dan nanti ketika dia logout, misalkan kita masuk dalam admin. Nah, ketika dia kosong ya, ketika ini tadi username kosong, kolom passwordnya itu masih tidak muncul. Dan ketika nilai passwordnya sudah benar, maka dia akan menghilang. Jadi ini sebagai proteksi juga untuk agar kita bisa menyembunyikan ataupun mengganti proses login kita di aplikasi-aplikasi yang umum kita gunakan. Apabila kita memasukkan password, itu akan memunculkan dia akan mengganti password yang kita masukkan itu menjadi simbol bintang. Kurang lebih maksud dari menampilkan dan menyembunyikan password itu adalah seperti itu, sebagai pengganti dari bintang itu. Oke, kita masuk login. Nah, terus kemudian kita logout. Nah, nanti kita selain kita menambahkan foto, kita akan juga menampilkan informasi tata cara bagaimana untuk melakukan logout di smartphone ataupun di web nantinya. Dan juga tadi berkat kita sudah mengatur show dari username dan password, ketika kita klik logout, dia sudah menghilang. Dia menghilang dari tampilan user setting, yang muncul hanya gambar dan kata-kata ini saja, kata-kata saran ataupun petunjuk logoutnya. Oke, sekarang kita akan mengatur dua kolom ini, yaitu kolom gambar dan kolom kata-kata ini. Kita masuk dulu, dia ada untuk gambar dia ada di option heading ini. Untuk kata-kata ini dia ada di option 6 ini, kita taruh. Oke, kita masuk dulu ke sini. Nah, kita masuk ke option heading. Nah, di option heading dia show-nya di checklist, jadi kita tinggal checklist saja di sini. Nah, kemudian tipenya show, pastikan kita menggunakan tipe show. Kemudian kategorinya adalah image, karena kita akan menggunakan gambar. Nah, untuk gambar sendiri dia harus berupa link ya, jadi kita di sini contohnya kita menggunakan link dari Google ya. Kemudian dia berupa string ya, jadi kita harus menambahkan petik 2 di sini, di sebelum dan sesudah dari link tersebut. Seperti itu. Jadi bebas, nanti foto-fotonya bisa diganti sesuai dengan keinginan kita. Ya, tapi jangan lupa untuk menambahkan petik 2 di sebelum dan sesudahnya. Kemudian kita save. Oke, data validity tidak ada lagi, hanya itu saja untuk tampilan gambar. Kemudian kita mengatur untuk option 6 ya. Option 6 ini kemudian kita cek di sini pengaturannya. Nah, di sini kita menggunakan show if-nya menggunakan formula ya. Kita menggunakan formula, kita klik lambang gelas kimianya dan kita masukkan formulanya. Nah, kondisinya adalah is not blank pemilik. Nah, kebalikan dari yang sebelumnya. Maka dari itu ketika dia sudah terpenuhi, maka dia akan muncul kata-kata ini. Sebaliknya dengan username dan password tadi, jika dia terpenuhi maka dia akan menghilang gitu ya. Kalau dia kosong dia akan muncul. Nah, di sini kebalikannya, untuk di
kata-kata petunjuk logout nanti dia harus berisi ataupun bernilai dari kolom pemiliknya itu. Kalau berisi bernilainya itu munculnya dari mana? Dari username dan password yang sudah kita masukkan. Formula lookupnya bekerja, maka nilainya akan muncul. Maka disitulah formula ini bekerja. Jadi dia akan muncul ketika kita klik logout. Kemudian kita save. Kemudian kita atur, kita ganti dengan show tadi. Kita show, kita cek di sini. Kemudian kita ganti saja dengan teks. Ini cuma sebagai pancingan saja ya, teks. Tapi sebenarnya adalah kita mengganti nama dari si option 6 ini. Kita masuk ke display ya, ke display. Nah, display name-nya ini kita ganti. Kita ganti dengan kata-kata yang kita sudah setting atau kita atur. Nah, di sini jadi option 6 ini akan diganti namanya menjadi ini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk petunjuk yang muncul di form logout tadi. Di sini ada display name. Display name itu kalau di sini dia di paling kanan, ini bisa kita geser. Nah, kita geser, dia ada di sini. Nah, kita tinggal klik saja di sini nilainya dan kita bisa isi. Dia berupa string ya. Jadi dipastikan juga diawali dengan petik 2 dan diakhiri dengan petik 2. Kemudian kita bisa memasukkan kata-kata yang ingin kita sampaikan untuk petunjuk logout itu sendiri. Di sini kita isi, pastikan klik tombol logout di kanan bawah karena nanti logoutnya itu ada di kolom ini ya. Kalau kita lihat di contohnya itu, di contohnya ini, nah di sini dia ada di kanan bawah logout dan login ya. Kemudian apabila dia membuka di web, jadi dia harus meng-close tab ya. Meng-close tab itu artinya ini, meng-close tab. Jadi ketika dia sudah logout, dia klik close ini, kemudian buka kembali untuk aplikasi ataupun untuk sesi selanjutnya. Jadi seperti itu untuk memastikan benar-benar logout ya. Kemudian kita save. Dah. Kemudian kita sudah berhasil melakukan setting untuk keseluruhan template form login. Kemudian kita save. Nah, kita masuk ke settings. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jika kita masuk menggunakan admin, kemudian password, apabila kita salah misalkan ya, misalkan salah kita isi sembarang, maka dia akan warningnya muncul di sana sudah terdaftar. Apabila dia benar, maka dia akan menuju ke sini. Apabila kita masukkan password yang salah, dia akan menampilkan pesan password salah gitu ya. Oke, jadi kita masukkan dulu 1 2 3 4. Nah, dia akan menghilang sudah dia benar untuk sebagai proteksi tadi. Kemudian kita save. Nah, di sini dia masih cancel dan save. Nah, nanti akan kita atur, kita rubah di sini. Dia hanya muncul login saat dia akan login, logout saat dia akan logout. Cancelnya akan kita sembunyikan nanti ya. Kemudian kita save di sini saat ini. Nah, kita sudah bisa masuk nih sebenarnya nilai-nilai dari parameter form login, baik itu pemilik, level, itu sudah masuk dalam aplikasi. Tinggal kita pengaturan. Selanjutnya adalah kita akan membahas pengaturan menu ya. Pengaturan menu. Nah, pengaturan menu agar ketika kita belum melakukan login, maka kita tidak bisa menampilkan menu-menu ini. Menu sebagai data, jadi data-datanya masih kosong. Ataupun yang muncul hanya form login saja ya. Seperti ini. Nah, ketika dia logout, maka yang muncul itu hanya login saja. Ketika kita klik login dan kita login lagi, dia tetap akan memunculkan login. Dia tidak bisa memasuk ataupun melihat menu-menu utama yang sesuai dengan level usernya. Oke, selanjutnya kita akan mengatur